Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, balik lagi di Rio Hotspot Channel. Oke, mungkin semua udah pada tahu ya, regulasi Liga 1 dan jadwal Liga 1 sudah diserahkan pada PSSI oleh PT LIB, dan ternyata kabarnya sih ini akan segera disahkan oleh PSSI. Berarti, nah, regulasi yang kemarin diminta oleh klub-klub ini apakah sesuai dengan apa yang diserahkan oleh PT LIB kepada PSSI, dan bagaimana respon atau tanggapan para klub soal regulasi Liga 1, khususnya Liga 1 musim depan ya. Nah, kita akan cari tahu sama-sama, dan juga kita akan bahas, bukan rumor lagi ya, tapi udah transfer resmi ya. Ada klub-klub mana saja sih yang baru-baru ini mengumumkan pemain barunya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua segmen yang ada di video kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. PT LIB akhirnya resmi kirimkan surat pada PSSI tentang jadwal dan regulasi. Surat ini dikirim pada Sabtu 13 Mei 2023 lalu. Surat ini dikirim tanpa melalui proses pertemuan dengan para klub. Ferry Paulus selaku Direktur PT LIB menyerahkan surat ini pada Waketum PSSI Zainuddin Amali. Alasan LIB tanpa kumpulkan klub adalah lantaran menurut Ferry Paulus, LIB sudah kirimkan email pada para klub untuk menanyakan semua regulasi, dan kabarnya mayoritas klub Liga 1 setuju dengan regulasi sebagai berikut. Yang pertama, kick-off Liga 1 akan dimulai 1 Juli dan berakhir 26 Mei 2024. Yang kedua, format kompetisi menggunakan double robin alias double round. Yang pertama, regular series alias full kompetisi dimulai tanggal 1 Juli sampai 28 April 2024. Yang kedua, champion series, yakni 4 peringkat teratas akan diadu lagi secara home away dan ditentukan siapa pemenang juaranya. Yang ketiga, juara 1 sampai peringkat 4 akan lolos ke ajang AFC dengan catatan peringkat 1 dan 2 akan playoff di Liga Champion Asia 2004-2025. Dan peringkat 3 sampai 4 akan playoff di AFC Cup 2024-2025. Yang keempat, kuota pemain yang diboleh didaftarkan cuma 35 pemain dengan catatan pemain termuda itu minimal kelahiran 2006 alias 17 tahun. Nah, ini artinya kalau ada pemain di bawah 17 tahun itu di musim depan nggak boleh dipakai ya. Cuma 17 tahun ke atas yang boleh main di Liga 1. Yang kelima, tiap klub wajib memakai minimal 1 pemain U23 alias minimal kelahiran 2001, bahkan boleh lebih dari 1 orang. Tapi dalam satu pertandingan, tiap klub wajib memasukkan pemain U23 ini minimal main 1 babak. Jika pemain U23 ini dipanggil ke timnas, boleh digantikan oleh pemain lain yang sudah terdaftar. Nah, nomor 5 ini pun jadi polemik ya. Jadi kan di sini tiap tim ini wajib mainkan 1 pemain U23 dalam setiap pertandingan minimal 1 babak ya. Nah, kalau misalnya dalam satu tim itu cuma punya 1 pemain U23, terus boleh digantikan oleh pemain lain karena pemainnya dipakai atau dipanggil ke timnas, ini kan akan jadi kecurangan nantinya. Kenapa kami bilang rawan kecurangan? Jadi gini, misalnya nih, satu tim itu minimal pakai 1 pemain U23 dalam satu pertandingan. Tapi kalau pemainnya dipanggil ke timnas, boleh digantikan oleh pemain yang lain udah terdaftar. Ya, klub-klub juga pasti akan daftarin cuma 1 pemain U23 dong. Nah, kalau dipanggil ke timnas ya, mereka kan masih bisa pakai pemain senior dengan alasan pemain muda saya dipanggil ke timnas, gitu kan? Makanya kenapa nggak dibikinin sekalian? Tiap tim ini wajib pakai 4 pemain U23 dari 30 pemain yang didaftarkan. Jadi setiap tim itu kalau ada pemain yang dipanggil ke timnas, ya mereka masih punya pemain lain yang wajib dipakai. Gitu kan lebih adil. Kalau begini kan urusannya klub-klub juga malas pakai pemain U23, biar aja dipanggil ke timnas, toh mereka masih bisa pakai pemain senior kok dengan alasan kayak gitu. Yang keenam, kuota asing 5+1, artinya 5 bebas, boleh dari negara manapun ya, dan 1 pemain ASEAN. Dan keenam pemain ini boleh main sekaligus dalam satu pertandingan. Jadi gini, 5+1 ini, yang 5 ini bebas, mau pakai pemain dari manapun juga nggak masalah. Mau pakai Asia semua kayak Eropa semua kayak Afrika semua ya terserah. Yang penting 5, dan yang 1 itu wajib dari ASEAN.
Dan keenam pemain ini pun boleh main sekaligus dalam satu pertandingan. Jadi bisa dipastikan musim depan dalam satu pertandingan ini kita akan melihat 7-8 pemain dengan wajah bule atau Asia di lapangan dalam satu tim ya. Lantaran kalau ditambah dengan pemain naturalisasi, ya yang timnya punya banyak naturalisasi yang akan rasa full asing deh. Yang ketujuh, bursa transfer resmi dibuka 2 periode. Periode pertama 1 Juni sampai dengan 3 September 2023 alias 4 bulan. Wow, lama amat ya. Yang kedua 1 November sampai dengan 28 November 2023 alias 1 bulan. Nah, ini pasti bikin kalian bingung nih. Kan di situ tertulis nih transfer match system itu atau TMS itu dibuka 1 Juni sampai 3 September 2023 atau 3 bulan. Kok lama amat ya? Sementara pendaftaran pemain itu cuma tanggal 20 Juli 2023. Ini gimana sih sebenarnya? Oke, jadi gini ya kami jelaskan ya. TMS alias Transfer Match System ini adalah sebuah sistem di mana FIFA kumpulkan data-data dari klub saat transfer. Jadi selama periode TMS ini, para klub ini boleh lakukan transfer baik pemain, ofisial atau pelatih. Oke, jadi ginilah secara singkatnya gini deh. Bursa transfer itu kan ditutup untuk Liga 1 20 Juli 2023. Untuk Liga 2 itu bisa sampai November 2023 ya. Nah, setelah 20 Juli 2023, klub nggak boleh rekrut pemain lagi kecuali klub itu rekrutnya ofisial, staff atau pelatih sampai September 2023. Sebelum 3 September 2023, semua klub itu sudah harus kumpulkan data pada FIFA tentang susunan manajemen di musim ini, baik itu manajemennya, staff, ofisial, pelatih maupun pemain. Nah, sampai tanggal 3 September 2023 ya, nggak boleh ada lagi yang didaftarkan semuanya. Oke, paham kan sekarang? Nah, udah jelas kan? Jadi nggak ada tuh yang namanya regulasi marquee player ya musim depan. Silahkan mau pakai pemain dari manapun juga terserah. Yang penting sesuai regulasi Liga 1 ya, ini boleh pakai pemain asalkan sesuai dari kompetisi negara-negara tertentu. Contoh misal Liga 3 negara tertentu kan nggak boleh di Liga Indonesia. Ya minimal Liga 2 dari negara tertentu. Itu pun negaranya dipilih, nggak semua negara boleh bisa main di Indonesia gitu kan? Ngerti dong? Lalu bagaimana respon para klub yang mengetahui hal ini? Ya buat klub yang memang minta hal ini dari awal sih, yang emang itu yang dia pengen, ya udah nggak kaget dan udah anteng-anteng aja lantaran udah kumpulkan pemain. Tapi buat klub-klub gede yang punya lisensi, ya siap-siap aja perang-perangan nih. Terus kalau bursa transfer itu dibukanya Juni, itu gimana sama klub yang udah umumkan pemain duluan sebelum bursa transfer dibuka? Apakah akan kena denda atau sanksi? Dalam aturan FIFA sebenarnya itu sah-sah saja asal memenuhi syarat. Di antaranya pemain yang diumumkan klub tersebut adalah pemain bebas transfer alias sudah nggak ada kontrak di klub sebelumnya atau kontraknya sudah habis di klub sebelumnya. Jika pemain tersebut masih ada kontrak di klub sebelumnya tapi sudah diumumkan oleh klub lain, maka klub yang mengumumkan itu akan terkena denda dan sanksi gitu. Jadi intinya para pemain yang udah diumumkan pada klub saat ini ya, itu kebanyakan pemain yang udah bebas transfer. Nah, kalaupun ada pemain yang diumumkan klub tapi ternyata belum habis kontraknya di klub sebelumnya, ya paling klub itu akan bayar denda ke klub yang pemilik mereka sebelumnya gitu. Udah ngerti dong sekarang? Masa nggak ngerti juga sih? Bos Persib Bandung Teddy Cahyono tertangkap kamera tengah berada di Kamboja saat Indonesia melawan Vietnam. Teddy Cahyono tampak menggunakan jersey timnas Indonesia. Spekulasi pun bertebaran. Sedang apa Teddy di sana? Ada yang bilang Teddy Cahyono tengah memantau pemain timnas yang akan direkrut oleh Persib. Ada juga yang bilang Teddy Cahyono tengah berburu pemain asing, khususnya pemain ASEAN. Tapi ada juga yang bilang Teddy cuma menyemangati Beckham Putra yang kemarin banyak yang hujat. Oke, kami konfirmasi ya. Kami pun sempat tanyakan ini pada Pak Bos Teddy. Dia bilang dia ke sana itu cuma untuk berikan dukungan pada pemain timnas. Apalagi di timnas itu ada pemain Persib yang di Beckham Putra. Tapi Teddy pun gak membantah jika dirinya pun tengah membidik sejumlah pemain untuk direkrut Persib. Tapi Teddy tidak bilang pemain itu pemain timnas atau bukan. Ya bisa saja pemain itu dari timnas atau mungkin pemain itu dari sekitaran ASEAN. Nggak ada, saya kesana itu cuma buat dukung timnas. Apalagi di timnas kan ada pemain Persib juga yaitu Beckham. Kalau dibilang saya ini mengincar salah satu pemain timnas, ya silakan saja berspekulasi, ujar Teddy Cahyono.
Ketika ditanya apakah Persib juga mengincar pemain lain saat Teddy Cahyono di Kamboja, Teddy Cahyono mengatakan, ya bisa saja, karena bursa transfer kan udah resmi dibuka. Kami pun pasti juga berbenah cari pemain, tentunya pemain tersebut yang sudah sesuai rekomendasi pelatih, ujar Teddy Cahyono. Katanya sih ada 2 pemain yang kebetulan tengah ditemui Teddy Cahyono di sana. Yang pertama Usman Diarra. Di instastorynya Usman memposting foto dirinya ada di stadion yang sama dengan Teddy Cahyono saat Indonesia lawan Vietnam. Tapi kan kita tahu biasanya pemain yang dirumorkan ke Persib itu nggak pernah pansos, alias jarang sekali memposting apapun sebelum diumumkan oleh Persib. Tapi kenapa Usman ini malah terang-terangan ya? Ini beda banget kan sama pemain-pemain yang biasanya dipilih oleh Persib. Jadi kalau menurut saya ini sih pansos doang dari Usman. Lalu pemain yang kedua adalah Safawi Rashid. Ada sebuah foto di stadion di Kamboja yang memperlihatkan 2 orang yang mirip antara Teddy Cahyono dengan Safawi Rashid. Tepatnya di sebuah tribun di antara supporter timnas Indonesia ada sosok yang tak asing, yakni bos Persib Teddy Cahyono didampingi 2 orang. Yang satu mirip Safawi Rashid, yang satu mungkin saja agen dari Safawi. Untuk soal kebenarannya ya kita tunggu aja deh. Barito Putra kembali umumkan pemain. Ia adalah mantan kiper PSS Sleman Ega Rizky. Ega akan gantikan slot Joko Ribowo yang kabarnya Joko akan pulang ke PSIS. Selain Barito, Bali United pun kabarnya akan mengumumkan kiper barunya dan katanya sih udah deal dengan Adelson Maringa. Hal ini usai Bali United gagal mendapatkan Reza Arya dari PSM Makassar. Bayangkara FC mulai mencari pengganti Putu Gede yang hijrah ke Persib. Nama mantan bek kanan Persebaya pun Ariski Wahyu mencuat. Ariski sudah tampak jalani latihan bersama skuad Bayangkara, tapi Ariski tak akan langsung dikontrak, tapi di trial dulu. Bek asal Thailand Elias Dolah yang juga keturunan alias naturalisasi asal Swiss kabarnya sudah sepakat gabung dengan Bali United. Bek tengah bertinggi tubuh hampir 2 meter ini musim lalu main di klub Thailand Fort FC. Tapi rupanya selain Bali United, Persib Bandung pun kabarnya tertarik pada pemain berusia 30 tahun ini. Nah, kita akan lihat nih klub mana yang akan dipilih oleh Dolah. Persik Kediri umumkan Pedro Paulo sebagai penyerang barunya. Meskipun belum diumumkan secara resmi, tapi Persik Kediri sudah mengupload video soal ini, atau istilahnya video kejutan lah. Tapi tetap kami tahu itu adalah video untuk Pedro ya. Nah, datangnya Pedro Paulo ini akan sedikit menarik nih. Biasanya lulusan Vettel FC ini gacor. Contoh Bruno Katanhede di Persib juga lulusan klub ini dan juga gacor. Nah, selain Pedro, Persik Kediri pun kabarnya akan mendatangkan striker Gaek Samsul Arif dan juga winger muda dari Persebaya Supriyadi. Persebaya resmi memperpanjang kontrak M Hidayat selama 2 tahun ke depan. Ini artinya sah sudah Hidayat jadi satu-satunya pemain terlama di Persebaya saat ini, yakni sejak 2017 sudah di Persebaya. Hidayat pun kemungkinan akan jadi kapten Persebaya musim depan, mengingat alotnya negosiasi kontrak antara Alwi Slamet dengan Persebaya. Dewa United resmi melepas Karim Rossi. Berarti udah fix nggak nih Babang Rossi nih ke Persija? Kan Persita udah full nih slot AC-nya. Tapi apa mungkin ada klub lain yang dituju oleh Babang Rossi? Gimana sob? Ke Persija atau ke klub lain nih Babang Rossi? Kalau tebakan Mimin sih tetap ke Persija ya. Persikabo kabarnya resmi mendapatkan 2 pemain baru lokal, yang Ridwan Ansori dari Persib Bandung dan Yuda Febrian yang tanpa klub. Meskipun belum diumumkan, namun dalam video latihan perdana 2 pemain ini tampak ikut latihan bersama Persikabo. Nah kan, ada pemain baru juga di Persikabo, berarti tinggal welcome nih. Oke, mungkin itu saja di edisi kali ini ya, Rio Riasport untuk edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riasport. Terima kasih yang telah menonton video dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ada salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.